satu cara agar Roro bisa kembali hidup. Yaitu dengan menunggu seseorang mendapatkan hati Roro Jonggrang. Berarti sarung tangan ini bisa menahan kekuatan yang ada di tangan kamu, nak. Bella. Kamu siapa? Aku adalah Raja Kegelapan. Kita ketemu besok ya. Jam 7.30. Kamarku. Buka! Buka! Mau apa kamu di sini? Bella, bukankah aku sudah bilang? Kamu adalah pengantinku. Aku pernah bilang kan? Jadi mulai sekarang, aku akan menyingkirkan semua orang yang mendekati kamu, Bella. Semua orang yang dekat dengan kamu. Aku tidak bisa lihat kamu dekat dengan seseorang. Bella, kamu pengantinku. Dan aku akan bersama denganmu. Selamanya. Apa maksud kamu? Pergi kamu dari sini. Pergi! Pergi dari kamarku! Kamu tahu, Bella? Wajah cantik ini. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan kamu. Oh, kamu jangan takut. Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Aku datang untuk melindungimu. Menjadikan kamu pengantinku selamanya. Makhluk apa itu? Apa dia sama aku?
Aku akan mendapatkanmu, Bella. Semua rencana sudah kususun dengan rapi. Lelaki yang di kelas di kampusmu adalah aku, Raja Kegelapan. Kamu tidak akan pernah tahu bahwa aku Raja Kegelapan yang punya kekuatan dahsyat. Aku di sini untuk mendapatkan hatimu, menjadikanmu milikku. Aku di sini untuk menjagamu dari teman-temanmu. Kau akan menyerahkan hatimu padaku untuk Roro Jonggrang. Lalu setelah itu, aku dan Roro akan bersatu kembali selamanya. Itu yang aku mau. Kalian ingat, saya minta perempuan itu lenyap. Kalian ngerti? Baik, Bu. Mah, sini biar aku bantuin. Gak usah deh, ganggu aja sih kamu. Sana-sana. Mau ngapain kalian? Mama. 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 Tolong. Mama. Mama. Kamu. Bukan aku. Tolong. Tolong, rumah kita kebakaran, itu mama masih ada di dalam. Ya udah, kamu cari bantuan biar papa sama mama ya. Ya, udah. Tolong, tolong. Jangan bantu-bantu saya. Ini semua gara-gara kamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Papa. Papa istirahat yang tenang ya. Papa kenapa tinggalin kita semua, Pak? Sheila sayang sama Papa.
Mah, ini makan dulu ya. Nggak usah kamu bujuk mama. Kamu nggak akan bisa bikin papa kembali kan? Harusnya kamu kendalikan dengan kokatan aneh kamu itu. Supaya kebakaran rumah tuh nggak terjadi. Mah, tapi kan Bella udah pernah bilang, itu bukan salah Bella, Mah. Jadi maksud kamu ini kebetulan? Ya, tapi itu memang bukan Bella yang lakuin. Harusnya kamu minta maaf Bella. Bukan malah membela diri. Ya udah, Mah. Bella minta maaf karena Bella udah punya kekuatan aneh ini. Tapi jujur, Mah, Bella tuh nggak tahu apa-apa. Sudah. Makin banyak kamu bicara, makin benci mama sama kamu. Pak, Mama makin aneh, Pak. Aku nggak ngerti lagi. Belum lagi Kak Bella, kakak yang benci sama aku sejak kecil. Dia tuh selalu pakai sarung tangan kayak orang freak. Aku nggak ngerti lagi kenapa. Mulai sekarang, kamu nggak boleh deket-deket Sheila lagi. Ngerti nggak? Ngerti, Ma. Main yuk, Kak. Enggak, aku nggak mau main sama kamu. Jangan deket-deket aku lagi. Kak. Kakakku kayak gitu. Aku adiknya kakak. Aku sayang sama kakak. Jangan pernah deket-deket sama aku lagi. Ngerti? Kak. Coba aja kamu tahu, aku tuh sayang banget sama kamu. Semua yang aku lakukan ini, ya demi menjaga keselamatan kamu. Aku nggak mau nyakitin kamu. Hanya ada satu cara agar Roro bisa kembali hidup, yaitu dengan menunggu seseorang mendapatkan hati Roro Jonggrang. Dan hati itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang wajahnya mirip dengan Roro Jonggrang. Dan jika ada orang itu, Raja Warsa akan datang dan mengambil hati wanita tersebut. Bella, berikan hatimu. Aku butuh hatimu. Hatimu sudah menjadi milikku. Milikku! Kau harus memberikannya padaku. Hatimu milik Roro, dan Roro adalah milikku. Takdir mengharuskanmu memberikan hatimu padaku. Bella, jangan mengingkarinya. Kau harus memberikannya padaku. Berikan padaku. Hatiku ada di dalam hatimu, Bella. Karena wajah kita sangat mirip.
Kamu lihat ini, Bella. Kekuatan apimu itu berasal dariku. Enggak, pergi. Dengar, Bella. Kalau kamu tidak bersedia, aku bisa melakukan apa saja. Orang-orang di sekelilingmu, teman-temanmu, dan keluargamu. Aku bisa membuat mereka menderita. Jadi sebaiknya berikan hatimu. Aku mohon berikan. Itu adalah milikku. Jadi berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Bella, berikan padaku. Bella. Pergi! Pergi! Pergi kalian, pergi! Pergi, jangan ganggu aku! Pergi! 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 Aku yakin aku gak ada hubungannya sama ini semua. Pergi! 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 Jangan deket-deket aku, jangan ganggu aku lagi! Pergi! 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 Jangan ganggu aku lagi! Pergi! Kak Bella! Kak Bella kenapa? Ini aku Sheila! Kak Bella! Pergi! Pergi! Kamu kenapa? Pergi! Kak Bella! Api! Kebakaran, Kak! Kak Bella kebakaran! Ayo kita keluar, Kak! Kebakaran itu! Kak Bella, ayo buruan, yuk! Ada apa ribut-ribut? Mama kebakaran, Mama lihat! Kebakaran! Mama! Ayo, Ma. Yuk, pelan-pelan kita berdiri, yuk, Ma. Ayo, kamu nggak apa-apa kan? Kamu luka nggak? Enggak. Sheila nggak apa-apa, Ma. Sheila nggak kebakar kok. Iya, Ma. Sheila nggak apa-apa. Jangan dekat-dekat. Mau kemana kamu? Sini. Mama mau ngapain, Ma? Ma! Ma, ini baju-baju aku. Saya udah nggak mau kamu tinggal di sini. Tapi, Ma... Jangan panggil saya Mama. Saya nggak pernah nganggap kamu anak saya. Terserah kalau suami saya nganggap kamu anaknya, tapi saya nggak pernah nganggap begitu. Belum lama ini suami saya meninggal gara-gara kamu. Dan barusan kamu yang membunuh Sheila gara-gara kekuatan aneh itu. Ma, aku akuin emang kebakaran hari ini emang... Udah! Ma... Jangan, Ma. Ma, jangan, Ma. Pergi kamu dari sini. Saya udah nggak melihat muka kamu lagi di sini. Selamanya. Ngerti? Ma. Kalau aja aku lakuin ini dari dulu, Mas. Mungkin kamu masih ada sama kita di sini. Saya kan dibilang jangan pernah kesini. Pak Burhan. Iya, Bu. Saya kesini sebagai pengacara dari keluarga Bapak Tio. Saya ingin bicara dengan Ibu Rani masalah surat wasiat dari almarhum Bapak Tio.
Bella, kamu gak boleh nangis. Kamu harus bisa. Kamu harus kuat. Tapi aku harus tinggal di mana dong sekarang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya aku harus sholat. Iya, aku harus sholat. Karena menurut salinan surat wasiat ini sudah dituliskan bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap Pak Tio, maka Pak Tio akan menyerahkan semua harta bendanya kepada putri pertamanya, yaitu Bella. Semuanya ini akan diserahkan pada saat Bella berusia 21 tahun. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Tadi kan Bapak bilang saat Bella berusia 21 tahun. Sekarang dia belum mencapai usia itu. Terus gimana, Pak? Karena memang sekarang Bella belum berusia 21 tahun, semua harta benda itu akan dikelola oleh Bu Rani selaku wali dari Bella. Tapi semuanya itu harus persetujuan dari Bella dan harus ada tanda tangan dari Bella. Bagaimana, Bu? Apabila semuanya sudah dimengerti, sekarang saya ingin sekali bertemu dengan Bella. Karena saya perlu tanda tangan dari Bella dan juga Ibu Rani sendiri untuk memproses surat wasiat ini. Sebab kalau tidak, saya minta maaf, Bu. Bu Rani dan juga Mbak Sheila tidak akan bisa tinggal di rumah ini lagi. Itu artinya aku nggak bisa ngusir Bella dari sini. Mudah-mudahan aja Bella belum jauh. Gini Pak, saat ini Bella sedang kuliah. Gimana kalau kita atur waktu untuk saya bawa Bella ke kantor Bapak? Baik, kalau begitu nanti saya tunggu di kantor ya. Iya Pak. Ya Allah, kekuatan aneh apa yang aku miliki ini ya Allah. Kekuatan ini menjauhkan aku dari orang-orang yang aku sayang dan juga membahayakan mereka. Dan aku juga mohon kepadamu ya Allah, tolong bukakan pintu hati Mama agar Mama dapat memaafkan aku dan menerima aku kembali. Ya Allah, semoga amal Papa diterima dan dilapangkan liang kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong! Lepasin nggak? Tolong! Dasar nenek buta. Lepas. Mau aman nggak? Tolong! Tolong! Aku udah berhenti. Tolong! Lepas ya. Tolong! Lepas deh. Nek, Nenek nggak apa kan? Nenek nggak apa-apa, Nak. Terima kasih. Kamu kan yang membakar pohon itu. Bukanlah, Nek, bukan aku. Nenek memang buta, Nak. Tapi Nenek bisa melihat dengan mata hati. Nenek juga bisa merasakan kok kekuatan kamu. Kamu nggak perlu khawatir. Percayalah, dengan kekuatan kamu itu bisa melindungi kamu serta orang-orang yang kamu sayangi, Nak. Makasih ya, Nak.
Nyusahin aja. Aku harus cari Bella lagi. Mudah-mudahan dia masih sekitar sini. Papa, stop. Bella! Tunggu! Sebentar ya, Pak. Kamu pulang ya? Saya nggak jadi ngusir kamu. Mama serius? Iya. Nggak usah peluk-peluk saya. Kalau aja suami saya nggak ninggalin hartanya atas nama kamu, saya juga nggak mau terima kamu di rumah saya lagi. Hah? Maksud Mama? Nggak usah sok kaget deh. Jangan-jangan kamu emang bunuh suami saya karena kamu tahu akan dapat semuanya. Astagfirullahaladzim, Ma, aku sama sekali nggak bunuh Papa. Dan aku sama sekali nggak menginginkan harta itu. Kalau memang Mama mau, nggak apa-apa. Mama bisa ambil semuanya. Aku cuma pingin tetap bisa tinggal sama Mama dan juga Sheila karena cuma kalian satu-satunya keluarga aku sekarang. Kalau gitu, kamu harus tanda tangan semuanya depan pengacara. Tapi ingat, kamu nggak berhak atas akses keuangan maupun harta dari suami saya. Baik. Ayo kita pulang. Kalau begitu semuanya sudah beres ya, Pak? Dan mulai sekarang, akses keuangan milik almarhum Pak Tio ini akan terhubung ke rekening ini. Untuk kamu Bella, kamu mulai sekarang bisa memegang kartu ATM milik almarhum Pak Tio ini. Sesuai janji kamu, kartu ini saya pegang. Dan ingat, semua masalah ini nggak usah cerita-cerita ke Sheila. Ngerti nggak? Iya, Ma. Lagian Bella juga udah terima kasih banget kok. Kalau Mama udah ngizinin Bella tinggal di rumah Mama lagi. Alah, nggak usah drama deh. Buruan sana ke kampus. Ya udah, Bella pamit dulu ya, Ma. Ma, aku sama sekali nggak peduli sama harta peninggalan Papa. Aku cuma ingin Mama bisa sayang sama aku. Tapi kenapa Mama tega nyalain aku atas kematian Papa? Aku sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Rencananya kita mau kemana hari ini? Guys. Lihat dong. Apa sih? Sini, tuh. Kok diambil? Aduh, sorry banget Bella. Aduh Bella, sorry banget. Tadi tuh aku mau buang ke tempat sampah, tapi malah ke kamu jatuhnya. Tapi kayaknya sampahnya emang lebih pantas ke kamu deh daripada ke tempat sampah. Guys, dia butuh tisu. Dia tuh butuh keluarin dong tisu. Tapi kayaknya nggak usah deh. Karena kan dia udah pakai sarung tangan kayak gitu ya, guys. Oh, iya. Kayak pelayan yang lagi beresin meja. Iya. Oh, gitu. Nggak usah ya, oke. Berarti nggak usah, oke. Intan. Lu apaan sih? Lu percuma disekolahin tinggi-tinggi, kuliah buat apaan? Kelakuan lu minus. Tapi wait, bentar. Kamu serius belain dia? Justin kok ngotot banget ya belain Kak Bella. Ada apa ya sebenarnya di antara mereka? Itu masalah moral aja. Kelakuan lu dijaga.
Lagi pula, mana mungkin juga gue suka sama dia. Selera gue lebih tinggi kali. Udah, gue latihan dulu ah. Yaudah yuk guys, kita pergi. Kita cabut, oke? Yuk. Sikap gue ke Bella tadi bikin gue nyesel. Gue udah bersalah banget sama dia. Padahal tuh dia baik banget sama gue sejak pertama kali kita ketemu. Gengsi. Gara-gara gue gengsi, gue sampai jahat ke Bella. Padahal gue harusnya kan nggak gitu. Gue harus minta maaf. Gue harus minta maaf sama Bella. Justin senyumnya manis banget ke gue. Apa mungkin dia juga suka ya sama gue? Bella, pas banget gue nyariin lo. Kira-kira Bella tuh sukanya apa ya? Iya, soalnya tadi gue agak keterlaluan sama dia. Gue gak enak. Gue pengen minta maaf. Jadi kalau tahu dia sukanya apa, mungkin bisa gue kasih. Kamu kenapa sih perhatian banget sama Kak Bella? Aku harus bisa dekati Bella. Aku harus bisa luluhkan dan mendapatkan hatinya. Agar aku bisa menghidupkan Roro kembali. Hai, apa kabar? Kayaknya mata kamu kelilipan ya? Itu berair kayak nangis. Aku rasa kamu butuh ini. Ambil aja. Nggak perlu. Bella, aku pikir kita berdua punya persamaan. Kita berdua kuliah di tempat yang sama, kelompok tugas kita sama. Jadi, aku rasa seharusnya kita berdua bisa berteman kan? Bisa kan? Hah? Bella? 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 Bel, aku mau minta maaf so. Nggak usah. Bel, Bella? Bella.
Maafin aku ya. Gara-gara aku semuanya jadi seperti ini. Harusnya Rani yang mati, Mas, bukan kamu. Aku sayang, Mas, sama kamu, Mas. Kamu kalian anak kita satu kampus sama Sela, maksud kamu apa? Mas, udah 18 tahun aku nurutin permintaan kamu. Bahkan aku menutupi keberadaan kamu di depan anak kita. Apa aku salah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita sama seperti Sheila? Risma, aku tahu sifat kamu. Paling-paling ini hanya akal-akalan kamu saja kan? Iya kan? Supaya hubungan aku sama kamu diketahui sama istriku Rani. Iya kan? Aku minta sama kamu. Jangan pernah ganggu aku dan keluargaku. Atau aku tidak akan pernah penuhi kebutuhan ekonomi kamu lagi. Aku juga ngelakuin semua ini gara-gara kamu, Mas. Kenapa kamu lebih memilih Rani ketimbang aku? Maafin aku, Mas. Mbak. Mbak nangis. Kenal dekat dengan suami saya? Mbak, Mbak, Mbak. Kok lari sih? Belum jawab pertanyaan saya loh. Mbak, tunggu. Tunggu. Siapa sih perempuan itu? Dia tadi nangis begitu sedih di makamnya Mas Tio. Nah, kayak gitu yang biar mantap ya kan, bro? Iya. Woi, Cupu. Lu berani nabrak gue? Maaf ya, maaf. Maafin ya. Iya, maaf ya. Maaf. Aduh. Lu ambilin tas gue. Iya. Cepet. Ini. Aku minta maaf. Aku tadi gak sengaja. Maaf ya. Aduh, maaf. Cupu. Kalau gua masih mau lempar tas lo ke lu, emangnya kenapa? Balikin. Balikin tas gua. Enggak. Aku nggak akan balikin. Kalau aku balikin nanti aku dipukul lagi. Nggak mau aja deh. Udah, sikat. Jangan. Maaf. Aku minta maaf. Aduh. Raja, kamu nggak apa-apa? Makasih ya. Kuat lagi dah. Makasih. Ya udah cabut ya. Raja, kok mereka bisa jahatin kamu sih? Ini kesempatan aku buat fitnah Justin ke Bella. Aku nggak tahu kenapa mereka memukul aku. Aku nggak tahu. Cuma tadi mereka bilang bahwa Justin yang menyuruh mereka. Katanya Justin nggak suka kita kerjain tugas kelompok bertiga. Bel, ini aku udah minjemin buku buat tugas kelompok kita. Mendingan kamu main aja sana sama teman-teman geng kamu itu. Udah tugas kelompok ini biar aku sama Raja aja yang kerjain. Kok gitu sih? Ya tanya aja sendiri sama teman-teman kamu. Bella. Lu bisa aja lu ah. Pan. Tunggu. Lu pada ngapain sih? Pakai kerjaan Raja? Abis itu bilang gue yang nyuruh.
Terus Bella marah sama gue. Kita tuh emang ngebully Raja ya. Tapi kita nggak pernah bilang tuh kalau lu yang nyuruh. Si Justin ngapain coba kayak gitu? Iya, ngapain sih? Ntar lu. Terus siapa yang bilang? Masa Bella bohong sama gue? Tin, kalau ada yang bilang ke Bella bahwa lo yang nyuruh kita buat ngerjain si Raja, ya mungkin Raja sendiri kali, Tin. Untung aja aku berhasil lari dari kejaran dia. Ma, siapa yang ngejar Mama? Gak, aku bukan siapa-siapa. Ma? Ini kayak bunga dari kuburan. Mama habis dari makam? Enggak, bukan. Kalau misalnya Mama dari makam Papa, kenapa Mama nggak pernah ngajak aku, Ma? Aduh, udah deh Intan. Kamu tuh nggak usah kebaikan nanya dari tadi. Ma? Mama jujur sama aku. Mama pasti habis dari makam Papa kan, Ma? Aduh, udah deh Intan. Kamu tuh nggak usah kebaikan nanya. Pusing kepala Mama. Pokoknya kamu cari tahu kehidupan suami saya selama dia hidup. Saya cuma mau tahu aja dia tuh selama hidupnya pernah mengkhianati saya atau tidak. Itu aja. Dan saya minta kamu segera beri laporan ke saya. Baik. Ma. Apa maksud Mama tadi ngomong kayak gitu? Kalau begitu, saya permisi. Mama tunggu. Mama belum jawab pertanyaan aku tadi. Mama jawab, Ma. Iya sayang, aku juga kangen kok sama kamu. Iya aku tahu. Kamu yang sabar ya sayang ya. Iya. Mas? Bicara sama siapa? Enggak, tadi bosku telepon. Kok bicara sama bos pakai sayang-sayangan? Ran, kamu pasti salah dengar. Tadi aku bilang sama bosku, bos, sayang kalau proyek itu sampai lepas. Itu aja nggak mungkin dong aku sayang-sayang sama bosku sendiri. Kamu nggak bohong kan? Aku nggak bohong, Ran. Begitulah, Nak. Mama melakukan ini ada sebabnya. Enggak, Ma. Sheila nggak percaya kalau Papa tuh punya perempuan lain. Ya mungkin aja alasan yang Papa kasih ke Mama tuh bener, Ma. Mungkin aja Mama yang terlalu cemburu sama Papa. Sheila sayang, Mama paham betul kalau kamu itu sangat sayang dengan papa kamu. Tapi ini... Kalaupun iya Papa selingkuh, ngapain Mama sekarang masih nyari tahu? Percuma, Ma. Mama jangan ganggu Papa lagi. Sheila. Mama tahu itu, Nak. Tapi ada sisi hati kecil Mama yang merasa Mama harus tahu kebenarannya. Maafkan Mama, Nak. Mama tetap harus menyelidiki. Kamu tinggal di sini? Iya, ini rumahku di sini. Ya udah kan kamu udah nyampe rumah. Aku pulang ya. Bella, aku mau berterima kasih sama kamu atas semua yang kamu lakukan. Ya aku ngelakuin ini
Karena aku tahu banget rasanya dibully. Ya kita itu senasib, sama-sama suka dikatain cupu. Jadi kamu gak usah terima kasih sama aku. Makasih ya. Kamu kenapa? Kok kayaknya kamu takut gitu sama aku? Apa aku berbuat salah sampai kamu takut begini sama aku? Kenapa? Berikan hatimu. Aku butuh hatimu. Ya nggak ada sih Raja. Ya udah aku minta maaf ya kalau misalnya sikap aku itu udah buat kamu tersinggung. Oke. Aku maafin kamu. Kalau kamu mau masuk ke rumah aku dan nyicipin teh manis buatan aku. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih aku sama kamu. Ya udah deh, boleh. Terima kasih. Ayo. Selamat datang di rumah aku. Silakan duduk dulu sambil aku buatkan teh untukmu ya. Ayo, silakan. Bella, akhirnya kamu mulai luluh dengan sikapku. Dari luar, rumahnya kayak rumah hantu. Mana di dalamnya juga banyak misteri lagi. Rahasia. Obsesi banget sih sama legenda zaman dulu. Bella.
ada di dalam hatimu, Bella. Karena wajah kita sangat mirip. Apa ini cuma perasaan aku aja ya? Atau emang dia mirip banget sama aku? Suasana di ruangan ini mulai gak nyaman. Takut. Bella. Bella. Tenang. Kenapa kamu, Bella? Kenapa wajah kamu kayak gitu? Kamu kenapa? Kamu melihat sesuatu? Sesuatu yang buruk? Raja, tolong kamu jawab yang jujur ya. Kenapa itu semua buku tentang Roro Jonggrang?